Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua atas waktunya sore-sore gini. Kita mau mendiskusikan nih terkait project based learning KWN kita. Nah, di pertemuan pertama ini kita mau bahas, kita mau nentuin kasus apa yang akan kita ambil gitu di project based learning ini. Nah, kasusnya ini diambil dari 17 poin SDGs. Teman-teman yang bagus gitu. Coba boleh dong aku minta saran dari teman-teman semua. Kira-kira dari 17 poin ini kita mau ngambil kasus apa nih? Nomor 1 boleh tuh Teh, tanpa kemiskinan. Kenapa tuh? Tanpa Coba. kemiskinan aja, Kak. Iya, tanpa kemiskinan aja tuh. Sebentar. Ketawa lu gue. Kemiskinan kenapa tuh kira-kira? Ada alasannya nggak? Apa karena kalian merasakannya atau relate jadi kalian perlu gitu membahas kasus ini? Kayaknya tuh bakal dijelasin sama Muhammad Irfan tuh, soalnya tadi dia juga milih juga ya kan. Coba dong jelasin dong Muhammad Irfan. Soalnya Boleh. di sekitar kita banyak yang memiliki kasus seperti itu, Kak. Oh, jadi kayak perlu banget ya. Kayak udah banyak gitu orang-orang yang ya gitulah. Coba yang lain ada saran mungkin? Mau nambahin Kak, mungkin nih proyek tanpa kemiskinan nggak fokus cuma di pengurangan kemiskinan, tapi juga pada pembangunan ekonomi masyarakat yang membuat ada dampak jangka panjangnya. Oh, oke. Oke, di keep dulu ya. Pilihan pertama kita nge-keep tanpa kemiskinan. Buat teman-teman yang lain, boleh Alivia mungkin ada saran? Kelaparan, Kak. Kenapa? Kurang jelas suaranya? Tanpa kelaparan. Tanpa kelaparan, kenapa tuh? Soalnya kalau lapar itu lebih kayak fokus ke satu titik masalahnya gitu. Kalau misalnya miskin kan terlalu luas, sedangkan kalau kelaparan tuh bisa lebih lebih detail gitu ngejalaninnya. Oke. Kalau menurut Alivia, tanpa kelaparan solusinya apa? Bagi-bagi bansos, bagi-bagi makanan. Boleh tuh, Kak. Boleh. Di-keep ya, di-keep. Teman-teman yang lain mungkin Rafid? Boleh? Aduh, Rafid pendidikan berkualitas ya. Pendidikan berkualitas. Emang sih pendidikan saat ini tuh penting banget ya. Kira-kira kenapa tuh alasannya sangat Rafid? Waduh, kan pendidikan penting, jadi ya kita butuh pendidikan Teh. Supaya SDM Indonesia itu meningkat kali ya, pola pikirnya. Ini aku tanyain satu-satu kali ya. Coba Delvin, boleh Delvin sarannya? Sama sih kayak Rafid, pendidikan berkualitas. Kenapa? Kenapa tuh? Soalnya kalau SDM-nya udah bagus gitu, ini bisa ke-solve semua dari kemiskinan, kelaparan, terus kehidupan sehat, terus semuanya dari sini. Oke, kalau Dinda gimana Dinda? Kalau dari aku tuh pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kenapa tuh? Karena tuh kayak kemiskinan, kelaparan itu dari gak adanya pekerjaan yang layak, terus gimana ya, kayak solusinya tuh kerja, ya nggak sih? Iya sih benar, kayak awal mulanya ya. Iya.
Boleh, Makasih, boleh. Kak. Kalau Adriano gimana, Adriano? Kalau aku ini deh Kot. Pendidikan berkualitas. Kenapa tuh? Soalnya di Indonesia masih banyak orang yang perlu pendidikan kan. Contohnya tuh saat masyarakat Indonesia menggunakan sosial media itu masih kurangnya literasi gitu. Soalnya terbukti juga kalau Indo IQ-nya masih rendah gitu di ASEAN. Waduh, bener banget sih itu. Kalau saya sendiri sebenarnya, aduh ini kipas suara ganggu banget ya. Oke, kalau saya sendiri sih lebih prefer ke pendidikan sih ya. Kalau dengar tadi saran teman-teman mungkin kayak tanpa kemiskinan, ya emang masyarakat Indonesia juga masih banyak, mayoritas masyarakat Indonesia itu masih dalam tahap kemiskinan dan juga kelaparan. Kalau kelaparan itu kan mungkin bisa masuk ke dalam kemiskinan ya. Tadi juga kata Alivia, kemiskinan itu terlalu general, ya benar. Karena kemiskinan itu bisa mencakup semua-muanya kayak nggak punya pekerjaan, nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal, dan lain-lain. Dan juga kalau tentang pendidikan yang berkualitas itu emang penting banget, di mana kayak pendidikan yang kita emban dari kecil itu bisa mempengaruhi otak dari SDM kita. Gimana cara mereka berpikir, gimana cara mereka bertindak, dan lain-lainnya. Lalu untuk tadi saran dari Dinda ya, saran dari Dinda itu pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Dinda, untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri ya kita harus bekerja gitu. Untuk mengatasi kelaparan ya kita harus bekerja. Tapi mungkin menurut aku ada beberapa orang yang kesulitan dalam bekerja karena dia miskin. Nah, jadi kayak mungkin kurangnya relasi ataupun kurangnya sesuatu yang menghambat dia untuk bekerja gitu. Nah, sekarang aku serahin lagi nih ke teman-teman dari kita kan udah denger nih tadi pernyataan pertanyaan dari teman-teman yang lain gimana apa pilihan mereka dan juga alasannya. Menurut teman-teman apa sih yang paling pas gitu untuk kita ambil kasusnya dan kita buat nanti pengembangannya dalam sebuah prototype gitu. Menurut teman-teman yang lain gimana? Boleh langsung aja. Contohnya gimana ya? Apa kalian masih tetap dengan pilihan kalian yang tadi kayak ada yang mau tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan? Mungkin aku dulu kali ya. Ya boleh. Setelah aku dengerin dari sudut pandang kalian gitu, mungkin aku balik setuju sih ke pendidikan yang berkualitas karena menurut aku dengan punya pekerjaan juga salah satunya kan kita harus punya pendidikan gitu kan. Jadi nggak semua pekerjaan juga kita bisa gampang masukin kalau misalnya kita nggak punya pendidikan juga kan. Jadi bisa sih, aku setuju aja kalau mau ngambil pendidikan berkualitas. Oke. Kalau yang lain gimana? Boleh bersuara, Akbar? Oh, mungkin dia ada kendala ya. Dari Delvin gimana, Pin? Aku kan tetap ke pendidikan. Oh iya, betul-betul. Untuk teman-teman yang lain, tadi Igul, Irfan. Aku tiba-tiba ini Kak berubah pikiran, aku ingin menjadi pendidikan berkualitas. Oke.
Ini Saya berubah pun pikirannya karena tadi dengar pernyataan teman-teman yang lain kan ya, bukan karena tiba-tiba ngikut. betul Kak, Iya betul Kak, Kak. pikirannya pada bagus-bagus Kak. Jadi saya Betul. terpengaruh sama teman-teman saya. Waduh, Saya juga Kak, saya juga punya pendapat yang sama Kak sama kayak Igul. Gara pendapat BP saya waduh. juga berubah pikiran, Kak. Oke deh. Oke, kita mau nentuin nih fixnya gimana. Berarti dari teman-teman setuju nggak? Setuju semua nggak kalau kita bakal ngambil kasus poin keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Kenapa, Akbar? Buat pemilihan topiknya gimana kalau kita ngadain voting gitu, kayak yang tadi kan diambil ada apa aja sih, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan pendidikan ya. Gimana Ya. kalau kita ada voting aja dengan cara raise hand gitu? Oh, boleh, boleh. Oke, mulai ya. Kita bakal voting untuk yang pertama, yaitu gini aja. Tadi kan yang milih tanpa kemiskinan itu lumayan banyak ya. Sedangkan yang tanpa kelaparan itu cuma 1 orang. Gimana kalau kita ngambil 2 poin aja, yaitu tanpa kemiskinan dan juga pendidikan yang berkualitas, biar suaranya itu makin banyak. Gimana teman-teman? Boleh Kak, boleh. Boleh, boleh. Buat yang pertama, yang mau vote tanpa kemiskinan boleh raise hand. Pakai fitur raise hand ya, bukan angkat tangan. Tidak ada yang memilih. Baik, mungkin kita emang udah satu hati ya. Untuk poin pendidikan berkualitas boleh raise hand. Oke. Keren banget, keren banget. Oke, emang kita udah satu hati, satu jiwa ini mah. Lancar. Oke, penentuan buat kasus, kita akan ngambil kasus dalam project based learning mata kuliah KWN ini, yaitu kita akan ngambil poin keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Ye, tepuk tangan dulu dong. Oke. Buat pertemuan kali ini, karena kita cuma ngebahas atau kita cuma menentukan kasus yang akan kita ambil untuk project selanjutnya, mungkin sampai di sini aja ya pertemuan kita pada pekan ini. Untuk pekan selanjutnya kita akan menentukan gimana cara kita ngembangin atau gimana cara kita mengambil solusi dari kasus pendidikan berkualitas ini. Oke, makasih teman-teman semua yang udah hadir. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Kak, terima kasih. Makasih juga Kak. Terima kasih Kak.